Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah, khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani wa fadhi fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan dari pembahasan kitab Fadlul Islam, uraian tentang sisi-sisi keindahan dan keutamaan Islam yang kita ambil dari buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najri rahimahullahu ta'ala. Sudah kita uraikan dua bab dari pembahasan buku ini ya, tentang keutamaan Islam, dan bab yang kedua yang sudah kita bahas seputar masalah kewajiban masuk dalam agama Islam ya, yang telah diuraikan oleh penulis dari sisi-sisi kewajiban hal tersebut ya, menunjukkan akan keutamaan dari agama kita, di mana seorang yang telah mengenal Islam dia wajib masuk dalam agama Islam ya, yang diancam bagi orang-orang yang tidak beragama Islam di ayat-ayat yang sudah kita terangkan ya, dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah mengancam akan perkara itu. Tidak akan diterima agamanya, dan dia di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi, karena agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Dan siapa saja yang mendengarkan dari umat ini setelah Nabi diutus, dia dengarkan telah sampai padanya kenabian Nabi Muhammad SAW, kemudian dia tidak beriman dengan kerasulan beliau, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Dan Syekh juga sudah terangkan di situ ayat-ayat yang lain serta hadis akan masalah kewajiban ini ya, diperintah untuk beristiqomah, diperintah untuk mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala ya, dan dilarang dari berpecah dalam agama ini dan dengan mengikuti bid'ah-bid'ah atau syubhat-syubhat. Ya, kemudian juga beliau bawakan hadis-hadis yang sudah kita baca dari ancaman orang-orang yang membuat perkara baru dalam agama, agar dia tidak akan diterima amalan tersebut. Ini dari pembahasan seputar perkara bid'ah yang sudah kita baca di dua hadis. Ya. Dan beberapa hadis yang lain itu sudah diterangkan oleh beliau dari hadis-hadis yang menunjukkan akan kewajiban untuk masuk dalam agama Islam. Tapi sekarang kita masuk di bab yang ketiga ya dari pembahasan buku ini ya, yaitu bab tafsir al-Islam, bab tentang tafsir Islam ya. Jadi di bab ini beliau akan terangkan kepada kita hakikat dari Islam itu bagaimana. Jadi setelah dia telah mengetahui kewajiban masuk Islam, dalam Islam dia harus tahu hakikat agamanya. Seorang muslim dan muslimah harus mengetahui hakikat dari agama Islam itu sendiri. Nah,
Ya. Dan sisi dari hubungan bab ini dengan judul buku Fadlul Islam atau keutamaan Islam, ya, di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya agama kita adalah agama yang jelas, yang terang, ya, yang ketika seorang dia mempelajarinya, dia akan mudah untuk memahaminya. Oleh karena itu beliau terangkan di sini dari tafsir Islam itu sendiri. Ya sudah diterangkan mungkin di awal dari pembahasan, ya. Kalimat Islam itu kan terbagi dua. Ya. Ada yang bermakna umum, ada yang bermakna khusus. Ya. Ada Islam yang umum, ada Islam yang apa? Yang khusus. Islam yang umum itulah Islam yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul. Seluruh agama mereka adalah Islam. Ya. Ada penyerahan diri kepada Allah dengan tauhid, kemudian tunduk kepadanya dengan ketaatan, dan berlepas dari kesyirikan serta pelaku kesyirikan tersebut. Itu dari agama nabi dan rasul semuanya, dari Nabi Adam sampai Nabi kita Nabi Muhammad SAW, seperti itu agamanya. Dasar pondasi agamanya sama. Ya. Itu Islam yang bermakna umum. Ada Islam yang bermakna khusus, yaitu adalah agama Islam yang diutus dengannya Nabi Muhammad SAW, ya, yang perlu kita pelajari. Dan itu diterangkan dalam hadis-hadis yang beliau akan bawakan nanti di sini dari uraian bab yang ketiga ini. Baik. Itu dari uraian ringkas dari mana Islam. Jadi ada dua macam, ya, tinjauan Islam. Dan ada dua macam dari tinjauan Islam. Ada yang bermakna umum, ada yang bermakna apa? Khusus. Jadi saya ulangi tadi, ya, kalau Islam yang bermakna khusus itu adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang mencakup rukun-rukun Islam yang 5 yang sudah kita ketahui, ya, seperti syahadat la ilaha illallah, ya, Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, ya, kemudian ada berpuasa di bulan Ramadan dan berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Itu dari makna Islam yang datang dengannya Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan nanti akan jelas, insyaallah taala akan diuraikan di pembahasan yang beliau bawakan di sini. Baik. Terus sekarang kita lihat dari beberapa dalil yang beliau bawakan di sini. Beliau bawakan di sini ada 5 dalil, ya. 1 ayat dan ada 4 hadis. 1 ayat dan ada 4 hadis penjelasan tentang tafsir al-Islam. Dan kata beliau rahimahullah ta'ala di ayat yang pertama dibawakan, wa qala lillahi ta'ala fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma'alaikal balagh wallahu basirun bil ibad. Itu ayatnya agak panjang, ya. Hanya di situ kita tidak bawakan semua. Nanti lihat sendiri di surah Al-Imran ayat ke-20. Nah, tadi kita baca lengkap. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Ya. Kata Allah, jika mereka mendebatmu tentang Islam ini, maka katakanlah, aku menyerahkan diriku kepada Allah, demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Faqul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab, itu orang-orang Yahudi dan Nasara, dan juga orang-orang ummiyin, itu kaum musyrikin ketika itu, ya. Apakah kalian berislam? Apakah kalian
berislam. Nah, fa in aslamu faqad ihtadaw. Jika mereka berislam, maka sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Fa in tawallaw fa inna ma 'alaikal balagh. Tapi kalau mereka berpaling, maka kewajibanmu hanya menyampaikan saja. Wallahu basirun bil ibad. Dan Allah Maha melihat kepada hamba-hambanya. Jadi ini dari ayat lengkapnya ya. Jadi ayat ini kata para ulama, penjelasan sebab turunnya itu diterangkan tentang kisah orang-orang Nasara yang ingin mendebat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam ini. Ya. Maka dikatakanlah oleh Allah, fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Jika mereka mendebatmu, maka katakanlah, ya, aku menyerahkan diriku kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Di sini sisi pendalilannya pada kalimat fa in hajuka faqul aslamtu wajhiya lillah. Ya, katakanlah, sungguhnya aku menyerahkan diriku, aslamtu, ya, aku islamkan wajahku hanya untuk Allah. Dipahami ya? Baik. Ini hakikat dari Islam. Itu Islam dalam artian seorang itu dia menyerahkan dirinya kepada Allah dengan tauhid, dan tunduk kepadanya dengan ketaatan, dan berlepas dari kesyirikan serta pelaku kesyirikan tersebut. Ya. Jadi ini penafsiran Islam dalam bentuk dia menyerahkan dirinya kepada Allah dengan tauhid. Dipahami ya? Itu sudah kita poinkan di situ ya, dari pembahasan ayat ini. Jadi Islam di sini ditafsirkan dengan apa? Menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid. Ya. Baik. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Ya, jika mereka mendebatmu, maka katakanlah, aku hanya menyerahkan diriku kepada Allah. Ya. Aslamtu wajhiya lillah. Aku islamkan wajahku hanya untuk Allah. Dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Itu sisi pendalilan penulis dalam membawakan ayat ini. Tapi mungkin ada yang bertanya di sini, kenapa disebutkan hanya wajah saja? Aku islamkan wajahku. Tidak disebutkan anggota badan yang lainnya. Nah, itu kata para ulama, karena wajah adalah anggota badan yang paling mulia yang dimiliki oleh seorang hamba. Nah, banyak kan anggota badannya, tapi yang paling mulia adalah wajahnya. Dan itu sudah mewakili, kalau wajahnya sudah menghadap kepada Allah, berislam kepada Allah, maka anggota badan yang lainnya juga akan ikut, ya, akan mengikutinya. Dipahami ya? Itu hikmah dari ayat ini. Faqul aslamtu wajhiya lillah wa man ittaba'an. Dipahami ya? Baik. Ini si pendalilan penulis rahimahullah taala dengan membawakan ayat ini. Dan kemudian dalil yang kedua, beliau bawakan hadis. Ya. Jadi jelas dari pendalilannya yang pertama. Berikutnya yang kedua kata beliau rahimahullah taala, wa fi sahih an Umar radhiyallahu anhu annahu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Wa fi sahih, dan dalam as-sahih. Ini hadis dalam riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim dari Umar ibn al-Khattab. Ya, dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah. Islam itu adalah engkau bersaksi
tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Syahadat akan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Wa tuqimas shalah, dan kamu tegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan kamu membayar zakat. Wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau berhaji ke Baitullah jika kamu mampu untuk berjalan ke sana. Ya. Nah, di sini ada bentuk penafsiran Islam yang lain lagi. Di sini Islam ditafsirkan dengan apa? Dengan rukun-rukun Islam. Dengan rukun-rukun Islam. Ya, yang 5 yang sudah kita maklum ya. Nah, Islam itu engkau bersaksi akan syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Ini segera jelas ya. Pada syahadat la ilaha illallah kan ada 2 rukun. Ada penafian dan ada apa? Penetapan. Menafikan segala yang disembah selain Allah dan menetapkan bahwasanya yang diibadahi itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada syarat-syaratnya diterangkan oleh para ulama. Ya. Kalau diringkas dalam 2 bait syair, ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa inqiyarin wal qabuli laha. Ya. Wa zida thaminuha al kufranu minka bima siwal ilah min al asyai' wa uliha. Jadi setelah dia tahu akan rukun syahadat la ilaha illallah, ada 2. Dia tahu juga akan syarat-syarat dari la ilaha illallah tersebut. Ada ilmu, kemudian ada keyakinan, ada keikhlasan, ada sidik, jujur. Nah, kemudian ada kecintaan, ada ketundukan, nah, ada penerimaan. Ditambah yang ke-8, dia ingkari segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu dari mana ringkas syahadat la ilaha illallah. Nah, kemudian syahadat Muhammad Rasulullah. Itu dia tetapkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ya. Terkandung padanya ada beberapa dari makna syahadat tersebut. Ya. Dia taati apa yang beliau perintahkan, kemudian dia benarkan apa yang beliau kabarkan, dia tinggalkan apa yang beliau larang, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan, dan dia mencintai Rasulullah melebihi kecintaan dia kepada manusia yang lainnya. Ini dari mana ringkas syahadat Muhammad Rasulullah. Ya. Anta syahada la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimas shalah, dan engkau tegakkan salat. Ya, dikatakan di sini tegakkan salat ya. Bukan hanya sekadar dia salat saja, tapi dia tegakkan salat. Dipenuhi dari rukun-rukun salat tersebut, kewajiban-kewajibannya, ya, syarat-syaratnya. Sebelum dia salat dia perhatikan. Ya, ini dari hal yang dibahas ya, panjang di pembahasan fikih. Dan dilengkapi dengan sunnah-sunnah dari salat tersebut. Ya. Dan memahami salat itu adalah bentuk peribadahan kepada Allah yang bentuknya berupa perkataan ataupun perbuatan, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan apa? Dengan salam. Itu kan definisi salat. Bentuk peribadahan kepada Allah baik berupa perkataan ataupun perbuatan, ya, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu definisi ringkas dari salat. Yang ditegakkan di sini kan dimaklumi dari salat yang wajib. Itu yang menjadi ukuran dalam masalah itu. Kemudian waktu tiaz zakat, ya. Kemudian dia membayar zakat. Ya. Zakat itu dia bentuk peribadahan kepada Allah
dengan mengeluarkan sebagian dari harta. Ya. Bentuk peribadahan kepada Allah dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang diwajibkan dalam agama, ya, pada waktu yang khusus dan dengan ukuran yang telah ditentukan. Itu diterangkan dalam agama kita, ya. Ada waktu keluarnya zakat itu kapan? Tergantung dari bentuk zakat yang dia keluarkan. Dan ada kadarnya, diterangkan dalam agama rinciannya di kitabuz zakat, di pembahasan masalah fikih. Ya, yang jelas zakat yang wajib itu kan ada 4 kata para ulama, ya. Pertama, zakat harta. Ya, masuk padanya emas, perak. Ya, dipahami, ya. Kemudian yang kedua ada namanya zakat peternakan. Ya, dia punya unta, sapi atau kambing, itu ada zakatnya. Yang ketiga ada yang namanya zakat pertanian, ya, hasil bumi. Nah, yang bisa disimpan atau ditakar. Ya. Kemudian yang keempat ada yang namanya zakat perdagangan, ya, dari keuntungan hasil usaha. Ini ada ukuran-ukurannya diterangkan dalam agama, ya. Kapan dikeluarkan atau dirinci dalam hadis-hadis. Ya. Baik. Nah, jelas ini dari kewajiban Islam dia membayar zakat. Kemudian yang keempat dari rukun Islam yaitu watasoma Ramadan. Dia berpuasa di bulan Ramadan. Ini dari kewajiban juga, ya. Dari kewajiban. Ya. Dan dimaklumi puasa itu kan dia bentuk penahanan yang khusus. Ada bentuk penahanan yang khusus pada waktu yang khusus, ya, dengan syarat-syarat yang dikhususkan, ya, dengan syarat-syarat yang dikhususkan dari orang-orang yang khusus, Itu dibahas rinci, ya, di pembahasan masalah fikih puasa. Ya, kita tidak uraikan di sini, ya. Dan puasa yang wajib itulah puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kelima dari rukun Islam yaitu haji. Dikatakan oleh beliau, "Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Kau berhaji ke Baitullah jika kamu mampu untuk berjalan ke sana. Ya, haji itu kan seorang dia maksudkan, ya, dari syiar-syiar Allah berupa manasik pada waktu yang khusus dan di tempat-tempat yang yang khusus. Dimaklumi kan haji itu kan diwajibkan, ya, hanya di bulan Dzulhijjah saja setiap tahunnya. Dan dia ada tempat yang khusus dari tempat-tempat penunaian ibadah haji di Mekah Al-Mukarramah. Ya. Baik, ini dari ringkasan dari rukun Islam yang diterangkan di sini sebagai tafsir dari Islam itu. Dan jadi kesimpulan dari dalil yang kedua ini boleh jelaskan kepada kita penafsiran Islam itu dengan mengamalkan rukun-rukun Islam. Ya. Hadis yang sudah kita terangkan tadi, ya. Ini hadis sebenarnya hadis yang panjang. Hadisnya panjang, ya, diterangkan tentang kisah malaikat Jibril yang datang berwujud manusia, datang pada Rasulullah SAW bertanya tentang 3 perkara itu kan, tentang Islam, iman, dan ihsan. Ya, ini kan potongan hadis yang beliau ambil dari hadis yang panjang itu. Ketika Nabi ditanya apa itu Islam, ya, maka Nabi kabarkan di situ, Islam itu engkau bersaksi akan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya, menegakkan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika kamu mampu untuk berjalan ke sana. Itu penafsiran Islam, ya, yang diterangkan di sini oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan juga ada hadis yang lain yang mirip dengan ini, ya, dari riwayat Al-Bukhari Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, di mana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Bunyal Islam ala khamsin."
syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Islam dibangun di atas 5 pondasi. Sama tadi, syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hanya di hadis ini dia disebutkan duluan haji, baru apa? Baru puasa. Kalau di hadis Umar yang tadi kita telah baca, itu duluan apa? Duluan puasa baru haji. Itu 2 riwayat ya, diterangkan dalam masalah ini. Ya. Ada pembahasan yang panjang diuraikan oleh para ulama dalam seputar masalah itu. Ya. Intinya kan tidak ada masalah mau disebut puasa yang keempat atau haji yang keempat, ya, jelas semuanya 5 dari rukun Islam yang telah kita maklumi. Baik. Ya, saya kira jelas ya. Ini dari dalil yang kedua, yaitu hadis Umar bin Khattab. Ya, sekarang kita masuk di dalil yang ketiga dari penjelasan bab ini. Ya, kata beliau rahimahullahu taala, wa fihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisani wa yadihi. Dan dalam as-sahih juga dari Abu Hurairah, ya, secara marfu'. Beliau berkata, al-muslimu, seorang muslim itu adalah siapa yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Dari gangguan lisan dan tangannya. Ini sisi yang lain lagi ya. Penjelasan akan tafsir Islam. Ya, di sini dijelaskan kepada kita penafsiran Islam dengan menjaga lisan dan menjaga tangan dari mengganggu kaum muslimin yang lainnya. Ya. Mungkin sekarang ada yang bertanya, kenapa hanya disebutkan lisan saja dan tangan? Tidak disebutkan hal-hal yang lain sebagai sifat seorang muslim. Nah, ini kata para ulama, karena lisan dan tangan ini dari 2 hal yang jarang kaum muslimin bisa selamat darinya. Kita lihat ya, dari kebanyakan orang kan, itu jarang yang bisa menjaga lisannya, ya, jarang bisa menjaga tangannya dari mengganggu kaum muslimin. Ya, itu sisi diterangkan oleh para ulama ya, kenapa Nabi hanya sebutkan lisan dan tangan saja. Ya, padahal banyak anggota tubuh yang lain. Karena 2 perkara ini dari hal yang jarang orang selamat darinya. Atau kalau dibahasakan dengan bahasa yang lain, sedikit orang yang bisa yang bisa mampu menjaga lisan dan tangannya dari mengganggu kaum muslimin yang lain. Kebanyakannya mereka itu tenggelam di situ. Ya, mengganggu orang dengan lisan dan tangannya. Itu sisi pertama. Sisi yang kedua kata para ulama, ya, lisan dan tangan ini dari 2 hal yang seorang itu sangat butuh padanya. Yang seorang itu sangat butuh padanya. Ya, dalam kehidupan, dalam ibadah. Itu dari hal yang telah kita maklumi ya. Lisan dan tangan ini. Jadi kalau 2 perkara ini dijaga, ya, maka itu dari sifat seorang muslim. Sifat seorang muslim. Ini penafsiran yang lain lagi dari tafsir Islam. Itu Islam ditafsirkan dengan dengan menjaga lisan dan tangan dari mengganggu kaum muslimin. Dipahami ya? Baik. Hadis ini dari riwayat Al-Bukhari Muslim ya. Dari riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hanya yang kuatnya kata para ulama, dia bukan dari hadis Abu Hurairah. Yang benarnya dia dari hadis Abdullah bin Amr ibn al-As.
Ada juga hadis yang lain dari Jabir bin Abdullah. Ya. Ada juga dari hadis Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari. Itu 3 orang sahabat ya yang meriwayatkan hadis ini. Ya. Dengan lafaz al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Ya, di sini dikatakan marfu'an. Secara marfu artinya diangkat dia. Sama dengan Nabi SAW yang mengucapkannya. Ya. Walaupun dia ucapan sahabat misalnya, tapi kalau dia dikatakan marfu, itu maknanya sama dengan Nabi SAW yang mengucapkannya. Ya, dipahami ya? Baik. Adapun hadis Abu Hurairah, ya, dia dari riwayat di luar Al-Bukhari Muslim ya. Jadi riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasai dengan sanad yang sahih juga. Dengan sanad yang apa? Yang sahih. Tapi lafaz al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi ini dari hadis yang sudah diterangkan tadi sahabatnya. Dari Abdullah bin Amr bin As dan Jabir serta Abu Musa al-Asy'ari. Dipahami ya? Baik, hadis Abu Hurairah mirip dengan itu tapi bukan seperti ini lafaznya. Mirip dengan itu tapi bukan seperti ini lafaznya. Baik. Jadi dari dalil yang ketiga ya, penjelasan dari tafsir al-Islam. Ya. Nah, saya kira jelas ya dari pembahasan hadis ini. Ya. Dan di sini juga ada faedah dari hadis yang telah kita baca. Kata para ulama, Islam itu kan tidak terbatas pada rukun-rukun Islam yang sudah diterangkan ya. Yang sudah diterangkan tadi kan ada 5 rukun. Jadi dia tidak terbatas pada itu. Ada hal-hal yang lain lagi. Seperti sini ya, dia menjaga lisan dari ghibah, namimah dan seterusnya ya. Dari dosa-dosa yang berkaitan dengan apa? Lisan. Menjaga tangan dari menzalimi orang. Itu kan banyak di situ ya. Jadi Islam dia tidak terbatas hanya menunaikan rukun-rukun Islam saja. Tapi maksud juga padanya dia menjaga anggota badannya dari mengganggu kaum muslimin. Itu sifat seorang muslim. Itu sifat seorang muslim dan muslimah. Ya. Dipahami ya? Ini dijaga ya. Itu ciri keislaman. Dari ciri keislaman. Jadi siapa yang menggunakan lisan dan tangannya dengan baik pada apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menyempurnakan keislamannya. Ya, maka dia telah menyempurnakan apa? Keislamannya. Tapi segera jelas ya, ini dari dalil yang ketiga. Ya. Sekarang kita lihat dalil yang keempat. Ya. Kata penulis rahimahullahu taala, "Nah, wa an Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Islam faqala an tuslima qalbaka lillah wa an tuwalliya wajhaka ila Allah wa tusalliya as-salat al-maktubah ya wa tuaddiya az-zakat al-mafruḍah." Rawahu Ahmad. Ini dalil yang keempat dari penjelasan tafsir al-Islam. Ya. Kata beliau rahimahullah ta'ala dari Bahz bin Hakim dari ayahnya yaitu Hakim bin Muawiyah, dari kakeknya yaitu Muawiyah bin Haidah. Muawiyah bin Haidah ini dari silsilah ya. Dari silsilah apa? Rawi dari cucu kepada ayahnya kepada kakeknya begitu ya. Dan jadi jaddihi di situ kakeknya itu sahabat yang bernama Muawiyah bin Haidah. Jadi kakeknya Bahz bin Hakim. Ya. Ayahnya yaitu Hakim bin Muawiyah. Ya. Adapun ayahnya Hakim bin Muawiyah itulah dari Muawiyah bin Haidah. Ya. Yaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau pernah bertanya tentang Islam. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam itu adalah
antuslima qalbaka lillah, yaitu engkau islamkan hatimu hanya untuk Allah. Wa antuwalliya wajhaka ila Allah, dan engkau arahkan, palingkan wajahmu kepada Allah. Wa tusalliya as-salat al-maktubah, dan engkau salat dengan salat yang diwajibkan. Wa tuaddi az-zakat al-mafruḍah, dan engkau membayar zakat dengan zakat yang diwajibkan. Ya, dengan zakat yang apa? Yang diwajibkan. Baik. Ya, hadis ini adalah hadis yang sahih ya, dari riwayat Ahmad, disahihkan oleh Imam Ad-Darqutni rahimahullahu taala, Syekh Muqbil, ya, dan selainnya dari para ulama kita. Dan ya, di sini ada sisi yang lain lagi, dari sisi penjelasan dari tafsir Islam, dari tafsir al-Islam, yaitu Islam itu penafsirannya dengan melakukan amalan yang zahir dan amalan yang batin. Ya. Saya ulang ya. Di sini ada penafsiran Islam, yaitu dengan apa? Melakukan amalan yang zahir dan amalan yang apa? Yang batin. Itu seorang muslim seperti itu. Lahir dan batinnya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis yang sebelumnya kan tadi kan diterangkan ya, dia menjaga lisan dan tangan dari mengganggu kaum muslimin. Ini amalan apa ini? Hah? Lahir atau batin? Hah? Lahir kan, yang terlihat. Kalau syahadat tadi, salat, zakat, puasa dan haji, itu amalan apa? Lahir juga kan? Nah, di sini ada amalan yang batin yang ditambahkan di sini ya, yaitu antuslima qalbaka lillah, yaitu engkau islamkan hatimu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini ya? Ya. Nah, ini dari tafsir Islam yang lain lagi. Ya, yaitu seorang dia islamkan hatinya, dia tundukkan hatinya, diserahkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah, kemudian dikatakan di lafaz setelahnya wa antuwalliya wajhaka ila Allah. Ini sama tadi dengan sebelumnya. Ya, engkau palingkan wajahmu kepada Allah. Ini amalan apa? Lahir atau batin? Lahir kan, yang terlihat. Engkau salat yang wajib, ini amalan lahir juga, yang terlihat. Engkau membayar zakat, dengan zakat yang apa? Yang wajib, ini juga dari amalan yang apa? Yang lahir. Nah, di sini di hadis ini digabungkan dua perkara dari itu. Islam itu dari penafsirannya yaitu seorang dia gabungkan antara amalan yang lahir dan amalan yang batin. Ya. Dia gabungkan antara amalan yang lahir dan amalan yang apa? Yang batin. Karena kalau misalnya dia hanya amalkan amalan yang lahir saja, yang terlihat dan tidak ada batinnya, itu bukan seorang muslim. Itu bukan seorang apa? Muslim. Lihat orang-orang munafik itu kan? Orang munafik kan mereka apa? Mereka juga ucapkan syahadat. Mereka juga salat walaupun malas ya. Mereka juga bayar zakat walaupun kikir. Mereka juga puasa, mereka juga haji. Tapi tidak ada hati yang mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hatinya itu menyimpan kebencian kepada Islam. Ini yang bedakan dengan orang-orang munafikin. Jelas ya? Jadi seorang muslim dan muslimah itu dia padukan antara amalan yang lahir dan amalan yang batin. Itulah dari hikmah kenapa Nabi ditanya juga oleh Jibril itu kan. Ketika ditanya apa itu Islam, Nabi terangkan 5 rukun Islam yang sudah kita maklumi. Soal yang kedua ditanya lagi tentang iman. Nabi terangkan 6 rukun iman.
Ada iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir. Ini amalan apa ini? Lahir atau batin? Hah? Amalan yang batin kan? Tidak terlihat dalam hati semua. Itu dipadukan ya. Seperti itu seorang muslim. Ya, digabungkan antara amalan yang lahir dan amalan yang apa? Yang batin. Jelas ya? Baik. Ya, ini dari hadis yang ke berapa ini? Yang keempat ya. Baik. Atau dalil yang keempat. Ini dari dalil yang keempat yang diterangkan oleh Syekh rahimahullah taala. Baik, sekarang dalil yang terakhir yang kelima. Baik, wa an Abi Kilabah an rajulin min ahli Syam an abihi annahu sala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal Islam qala an tuslima qalbaka lillah ya wa yaslamal muslimuna min lisanika wa yadik. Qala ya fa ayyul islami afdal? Qala al iman. Qala wa mal iman? Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal maut. Ya. Baik. Ini dalil yang terakhir dari orang beliau rahimahullah taala tentang tafsir Islam. Dan dari Abu Kilabah, dari seorang lelaki dari penduduk Syam, dari ayahnya. Misalnya beliau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang apa itu Islam. Maka Nabi menjawab di situ, Islam itu adalah antus lima qalbaka lillah, yaitu engkau Islamkan hatimu hanya untuk Allah. Ya, ini mirip tadi dengan yang sebelumnya ya. Wa yaslamal muslimuna min lisanika wa yadik. Dan kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tanganmu. Ini juga sudah mirip tadi dengan yang sebelumnya. Ya. Kemudian orang ini tanya lagi, ya, Islam apa yang paling utama? Ya. Kata Nabi SAW, al-iman, yaitu keimanan. Apa itu iman? Nabi terangkan, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal maut. Itu engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, ya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, dan engkau beriman kepada apa? Kebangkitan setelah kematian. Di sini tidak ada rukun iman yang keenam ya. Ya, boleh disebutkan 5 rukun iman. Jelas ya? Baik. Kita bahas dulu sedikit dari sanad hadis ini ya. Ini kata para ulama di hadis yang telah kita sebutkan ini ada kelemahan di sini ya. Karena di sini dikatakan dari Abu Kilabah, dari seorang lelaki. Ini tidak ditahu ya siapa dia. Dari ayahnya lagi. Ini juga tidak ditahu. Jadi dia dan ayah tidak ditahu. Ini dalam ilmu hadis dikatakan sebagai rawi yang mubham, yang tidak jelas. Ya, jadi ini dari sebab kelemahan hadis ini. Ya. Jadi walaupun hadisnya lemah, dia sudah diwakili ya oleh hadis-hadis yang sudah kita baca tadi. Seperti engkau Islamkan wajahmu hanya untuk Allah. Ini kan sudah kita bahas tadi di hadis yang sebelumnya. Demikian pula sifat yang berikutnya, yaitu kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangan, ini juga sudah kita terangkan tadi. Jadi walaupun ini lemah, tapi dia sudah diwakili oleh hadis-hadis yang telah berlalu. Ya, hanya yang lafaz setelahnya diterangkan di situ. Ketika ditanya tentang apa itu Islam yang paling utama, Nabi jawab apa? Al-iman. Ya. Di sini walaupun lafaz hadisnya lemah, tapi kata para ulama maknanya ini sahih. Maknanya apa? Betul. Dari tafsir Islam yaitu apa? Iman. Ya. Tafsir Islam adalah apa? Iman. Ya. Seorang muslim, dia tidak dikatakan seorang muslim kalau dia tidak beriman kepada Allah,
ya, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, para rasul kan, hari kiamat, takdir yang baik dan buruk, kan begitu. Itu bukan seorang muslim kalau hanya dia lakukan amalan yang zahir tadi itu, tapi tidak ada amalan batin yang benarkan apa? Amalan zahirnya. Jadi dari sisi makna, Islam ditafsirkan dengan iman itu betul. Adalah hal yang apa? Yang betul. Dipahami ya? Bukan hal yang salah. Karena ini dari hal yang sudah diterangkan tadi. Ya, seorang muslim itu dan muslimah dia gabungkan antara amalan yang lahir dan amalan yang apa? Yang batin. Jelas ini ya? Baik. Mungkin dari penafsiran Islam yang sudah diterangkan tadi itu. Jadi kita tidak terlalu bahas hadisnya ya, karena hadisnya ada kelemahan dalam masalah ini. Ya. Ini selesai sudah bab yang keberapa ini? Bab yang ketiga. Baik, nanti kita masuk bab yang keempat. Kita istirahat dulu ya sedikit sebelum kita masuk bab yang keempat dan bab yang kelima. Ini ringkas-ringkas insyaallah taala, tidak terlalu panjang. Iya. Dan kita akhiri majelisnya untuk sementara. Kita sambung sedikit lagi ya. Kita istirahat dulu sedikit. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.